tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarga jasanya Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebo bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Rijal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAK yang berusaha mewakili jaket kuning UI dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Buming Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak Kambangan, yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI gaya baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang aja. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekam?
bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru pada main Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 Big 2. Kalau didemin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadiem itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadiem umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ya, teman-teman, demo geruduk rumah jebol. Dan ini masih berkaitan tentang kasusnya Jokowi yang tak henti-hentinya dibicarakan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Ya, teman-teman, dari cuplikan video yang barusan kita tonton, ada berbagai macam pendapat dan tanggapan netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun sebelum kita bedah tuntas lebih lanjut lagi komentar-komentar tersebut, jika ada pendapat dan tanggapan dari teman-teman semua, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berbagi pendapat tentang isu politik yang sedang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Ya, teman-teman, di sini diawali oleh Nurekowati yang mengatakan, "Ya Allah, lindungilah anak-anak mahasiswa demi membela tanah air tercinta." Sunanik mengatakan, "Harus sama rakyat Indonesia seluruh bersatu menumaus Jokowi." Saipullah mengatakan, "Indonesia jadi kacau begini gara-gara pada korupsi, pada ngabisin uang rakyat, duit gak dibawa mati, matinya masuk neraka." Sastra Yesi mengatakan, "Semangat saudara-saudaraku." Santika mengatakan, "Hati-hati pendemo, jaga kesehatan." Karya Sihasih mengatakan, "Biang kerok korupsi, jebal hukum." Alit Sanjaya mengatakan, "Semoga dilancarkan, terima kasih telah mewakili suara kami. Doa selalu menyertai perjuangan ini." Sri Lestari mengatakan, "Ayo rakyat bersatu menuju kebaikan negara Indonesia." Herwansah mengatakan, "Semoga melindungi orang yang berdemo, amin." Winardi mengatakan, "Hidup rakyat para pejuang keadilan, Allah Akbar." Dil mengatakan, "Seperti tragedi 98 terulang kembali." Usmanatzi mengatakan, "Dari Kabupaten Lumajang, Jatim hadir untuk menikmati ceritanya." Rabiatul Husni mengatakan, "Tangkap Jokowi dan lengserkan Prabowo." Yusef Kusnadi mengatakan, "Mantap, maju terus demi keadilan rakyat sudah teraniaya."
Siti Maria mengatakan, aku terus maju, para wakil rakyat, kami mendukungmu. Sehat Harahap mengatakan, rakyat bersatu, tangkap adili penjarakan. Tohari Romanto mengatakan, lanjutkan terus perjuangan demi perbaikan hukum negara. Ya, disampaikan oleh Ipa Nurin Runita yang mengatakan, alhamdulillah siswa-siswi semoga kena ke akar-akarnya Allah bersama kalian anak-anak demi kebaikan kesejahteraan Indonesia makmur. Arya Azam mengatakan, hidup mahasiswa pembela kebenaran demi keadilan. Yosef Dawud mengatakan, yang bisa menyelesaikan dan menyelamatkan Indonesia hanya rakyat bersatu. Hambali mengatakan, welcome to Indonesia 98. Vira Alvisa mengatakan, ya Allah, lindungilah semua pendemo yang lagi berjuang mencari kebenaran dan keadilan untuk rakyat Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, tunjukkan kuasamu, bongkar semua pejabat zolim, ingkar pada sumpah jabatan. Allahu Akbar. Dini Arijati mengatakan, hebat, sehat, semangat, insya Allah selalu dalam hidayah Allah. Dava Vivo mengatakan, betul, rakyat yang harus bersatu. Titik mengatakan, namanya pengadilan rakyat sudah mulai bergerak dan harus terus bergerak. Disampaikan oleh Satya Natambunan yang mengatakan, semoga rakyat bersatu demi keadilan bangsa dan negara kita. Tangkap semuanya orang-orang pengkhianat bangsa. Krianto Avandi mengatakan, mantap, lanjutkan para pejuang demi rakyat lebih baik. Marni Dewi mengatakan, harus dituntut sesuai dengan kejahatannya, usut sampai tuntas. Suji Siswoyo mengatakan, bukti apa kurang untuk adili Jokowi dan keluarganya serta kroninya atau termul atas kejahatan di Indonesia. Pak Moril mengatakan, alhamdulillah, ketua demo mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah demi memperjuangkan untuk rakyat. Maya Janat mengatakan, lanjutkan saudara-saudara, rakyat banyak yang dibohongi, pembelang bahagia ya. Ibnu mengatakan, memang benar sejak Jokowi menjabat DPR, Polri dan pejabat hukum sudah dikuasai PKI. Buktinya adanya parcok, bahkan negara disuruh minta maaf kepada PKI, katanya PKI lah yang jadi korban para jenderal-jenderal yang diculik. Wamira Sorong mengatakan, ini pekerjaan bodoh, ikut-ikut demo, elit politik yang diuntungkan. Supardi mengatakan, adili Jokowi jangan sampai lolos. Intan War mengatakan, pejabat jangan alergi terhadap kritik, justru kritik dari masyarakat adalah pengingat agar kebijakan yang dibuat tetap berpihak kepada rakyat. Nur Khalifah mengatakan, alhamdulillah rakyat mulai sadar akan tanggung jawab terhadap negerinya. Ipung mengatakan, alhamdulillah akhirnya terwujud harapan orang-orang yang waras kompak bergerak. Ya Allah, tolong pembenci kezaliman ini dengan caramu yang terbaik. Purwanto mengatakan, mudah-mudahan keadilan melindungi rakyat Indonesia. Eko Sukoco mengatakan, suara rakyat dan rakyat bersatulah yang bisa keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Jakarta Dakwah Center mengatakan, alhamdulillah, intelektual mahasiswa mulai bangkit peka terhadap keadaan. Indah Puspitasari mengatakan, alhamdulillah jika fakta. Rahma Rahayu mengatakan, rakyat Indonesia harus berdoa, siapapun yang salah agar langsung diazab Allah, termasuk orang-orang yang mendukungnya, sama-sama baca Al-Fatihah. Uti Yuan mengatakan, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, mana suaranya? Ayo bersatu menegakkan kebenaran demi bangsa dan negara. Hafidiam mengatakan, lihat gak Mang Bowo, rakyat udah bangun. Lagi ngitung apa Mang Bowo, 3 kali saya nomlos malah didukung, gak melek matanya bangun Mang Bowo. Tarik Mulyono pencorakan biar tahu apa rakyat yang akan seret itu Cebong Yono. Bejan mengatakan, ayo merapat seluruh darah muda se-Indonesia maju. Surat Noratma mengatakan, kebenaran harus ditegakkan bukan cuma buat rakyat tapi buat semua, siapapun harus dapat dihukum. Baru hukum punya wibawa.
Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Abdul Wahab, Pak Presiden, coba lihat apa yang terjadi. Rakyatmu, tangkap itu Jokodok, itu penyebabnya. Syaiful mengatakan, semoga rakyat bersatu menegakkan keadilan. Haji Lukman mengatakan sangat setuju, itu baru rakyat dan mahasiswa yang cerdas. Jokowi musuh semua rakyat, pengkhianat, pembohong, curang, adili Jokodok. Ya, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir.